Saya akan saya presentasikan pendaki dan bidang kanan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Roni dari jurusan Arsitektur Universitas Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Pada pagi ini saya ingin berbagi pengalaman dalam membuat lightboard. Tentunya versi murah dan meriah. Kenapa kita memakai lightboard? Karena lightboard memberi nuansa personal, seolah-olah dosen hadir di depan mahasiswa. Kemudian yang kedua, dalam kita menulis dengan lightboard, karena kita menggunakan pena, maka akan lebih lancar daripada kita memakai mouse. Mengapa saya membuat tutorial lightboard? Pertama, karena saya sendiri merasa kesulitan pada waktu membuatnya. Saya mencari tutorial, ternyata tidak ada yang cukup detail. Karena itu, berdasar pengalaman, saya berharap bisa membantu dosen-dosen lain yang ingin membuat lightboard murah meriah. Ini adalah foto ketika saya membuat video memakai lightboard. Kesulitan lightboard yang pertama adalah memerlukan ruang yang luas, memerlukan tata cahaya yang memadai. Bagaimana cara kerja lightboard? Saya mencoba mencari di internet, tapi belum berhasil, sehingga saya membuat hipotesa dengan menganalogikan ini seperti fiber optik, yaitu cahaya itu diperangkap dalam kaca ini. Kenapa bisa diperangkap? Karena bagian tepi dari kaca ini bertindak sebagai cermin yang memantulkan cahaya, sehingga cahayanya itu saling memantul di antara dua tepi luar kaca ini. Tinta spidol yang menempel pada kaca akan mendapat sinar dari gitar yang terperangkap ini dan membuatnya berbendar. Jika ada bapak atau ibu yang lebih tahu, mohon informasi. Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka saya akan membagi dalam 5 topik. Pertama tentang ruang, sebaiknya ukurannya seperti apa. Yang kedua tentang peralatan. Ketiga bahan. Keempat pendukung. Dan yang kelima adalah tentang editing. Khusus yang editing ini saya akan membuat video tersendiri karena ceritanya sangat panjang. Pertama tentang ruang. Idealnya kita perlu memiliki studio, karena dengan studio kita bisa mengendalikan pencahayaan dan juga bisa mengendalikan suara. Saya memakai garasi, saya menggunakan hari, di mana suasana gelap dan tidak ada bising dari suara kendaraan bermotor. Ukuran paling tidak adalah 4x4, supaya kita bisa menempatkan peralatan dengan lebih nyaman. Seperti kita lihat, ini ada lightboard utama, ukurannya adalah 2x1 meter, kemudian di depannya ada tripod untuk kamera, kemudian ada 2 lampu untuk menerangi, dan di belakangnya adalah sebidang hitam. Kedua, peralatan terdiri dari, pertama adalah tenaga kerja. Kita memerlukan paling tidak 3 orang dewasa, untuk menggotong kaca, itu berat. Kemudian untuk memegang baja ringan dan menjaga supaya siku. Peralatan lainnya adalah kita perlu alat potong, bisa gunting potong baja ringan ataupun pakai gerinda potong. Dan selanjutnya adalah alat untuk menyatukan. Di sini kita memakai bor untuk memasang skrup baja ringan. Ketiga, bahan. Pertama, kita memerlukan kaca tebal 8 mili atau akrilik yang tebalnya sama. Kenapa harus setebal itu? Ada 3 alasan. Pertama adalah supaya difusi cahaya di dalam materialnya itu lebih bagus. Yang kedua, supaya lebih kokoh. Ketika kita menulis juga tidak goyang-goyang. Dan yang ketiga alasannya adalah untuk memudahkan menempelkan lampu LED strip di sekeliling kaca tersebut.
Adapun harganya, kalau kaca di Palangkaraya sekitar 225.000 per meter persegi. Kalau akrilik tersedia dalam lembaran besar, yakni 120 kali 240 cm, harganya 3 juta rupiah. Nah, dalam foto itu, saya kebetulan memiliki kaca tebal bekas yang masih ada stikernya, jadi saya dibantu anak-anak saya untuk melepas. Itu ukurannya 2 meter kali 90 cm. Dan itu saya memakainya nyaman sekali, merasa lapang. Bahan kedua adalah baja ringan untuk rangka. Baja ringan yang tebal ya, yang tebalnya 0,75 mili. Kita perlu 3 batang, yang masing-masing batang panjangnya adalah 6 meter. Harga 400.000 per batang. Jadi selanjutnya adalah lampu LED strip sepanjang 6 meter, dilengkapi dengan adaptor, kabel, saklar, dan stekernya. Yang terakhir, kita perlu klem C ukuran 2 in sebanyak 4 buah untuk menjepit kaca. Sekarang kita akan memotong rangka baja ringan yang 3 batang tersebut. Pertama, kita potong 2 meter dan sisanya 4 meter kita simpan. Batang kedua masing-masing dipotong 2 meter sehingga kita mendapatkan 4 batang 2 meteran. Batang ketiga kita bagi 2 sehingga masing-masing panjangnya 3 meter, dan pada masing-masing 3 meter ini kita buat khusus takrikannya. Pada 1 meter nanti kita buat coakan untuk dia menekuk. Kemudian jangan lupa pada ujungnya ini bibirnya kita buka. Ini jaraknya 6,5 cm. Kemudian pada tengah-tengahnya ini bibirnya juga kita sobek dan kita buka, gunanya untuk menempatkan tiang baja ringannya. Mari kita detailkan lagi khusus pada bagian ini yang diteguk ya. Ini sudutnya 60 derajat. Kemudian di sini bibirnya kita buang juga supaya batang yang menekuk ini nanti bisa masuk. Jika sudah dirangkai akan tampak seperti ini. Kita merangkainya adalah membentuk tiangnya dulu. Setelah jadi 2 kiri dan kanan, barulah kita memasang batang horizontalnya. Dalam memasang batang horizontal ini, saya memakai 5 baut. Tujuannya supaya kaku dan kokoh dari bawah. Kemudian naik begini. Nah, ini kacanya, dan yang merah ini adalah LED mengelilingi kaca tersebut. Kemudian ini ada klem. Klemnya sejumlah 4. Bagian keempat adalah pendukung. Kita memerlukan kain hitam. Saya memakai ukuran 2 kali 3 meter. Saya beli di Tokopedia, harganya 150.000. Selanjutnya kita perlu lampu untuk menerangi presenter. Bisa dibuat sendiri, tapi saya beli softbox di Tokopedia, harganya 300.000 per buah. Saya beli 2. Selanjutnya kita perlu spidol khusus, yakni spidol glassboard atau chalk marker. Harganya di Tokopedia sekitar 20.000 per buah. Dan yang terakhir, kita perlu kamera untuk mengambil gambar. Jika tidak ada, bisa menggunakan HP. Saya sendiri menggunakan HP. Tahap kelima adalah editing. Ini yang paling lama, karena biasanya kita perlu mengambil berapa kali take untuk mendapatkan syutingan yang sesuai. Editing ini untuk memotong dan menyambungkan klip video, menambahkan teks penjelas. Kita juga bisa mengeraskan suara, karena biasanya dari HP waktu mengambil itu suaranya lemah sekali, sehingga perlu dikeraskan agar nyaman didengarkan. Editing juga bisa menambahkan musik, dan kita bisa memberi efek khusus.
Saya sarankan memakai software yang paling mudah namun cukup powerful. Ada 3 yang saya pakai. Pertama adalah Windows Movie Maker bawaan Windows. Yang kedua OBS Studio, tentu Bapak dan Ibu sudah sangat familiar. Dan yang terakhir adalah VideoPad untuk meningkatkan style dari Windows Maker. Saya ucapkan selamat mencoba, selamat membuat video pembelajaran dengan teknik Lightboard. Semoga video ini bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian. Salam dari UPR Palangkaraya.